Nah, jadi dari sisi logika, Sobat RH sekalian, coba bayangkan secara administratif bahwa staf khusus ini bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet itu sendiri adalah jabatan setingkat menteri. Ya, logikanya tidak mungkin seseorang yang dikoordinasi oleh pejabat setingkat menteri, walaupun secara administratif, kemudian dia dikatakan setingkat menteri pula. Sobat RH sekalian, kita jumpa kembali di channel yang keren ini. Nah, kali ini ada rubrik baru. Sebenarnya sudah lama saya janjikan. Namanya CLBK. Apa itu CLBK? CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Oh enggak ya. CLBK itu adalah cara lo belajar konstitusi. Pada kesempatan pertama ini sebenarnya saya sudah menyiapkan materi mengenai apa itu konstitusi, mengapa konstitusi dan lain sebagainya. Tetapi Sobat RH sekalian, karena ada masalah yang lagi hangat ya mengenai staf khusus presiden yang mengaku-aku setingkat menteri. Nah, saya ingin membahasnya tentu dari sudut pandang hukum tata negara ya. Jadi agak ramai juga ya di LinkedIn salah satu staf khusus presiden yang sering dipanggil dengan Billy Mambrasar ya. Namanya panjang sekali, nanti bisa dilihat di sini ya Sobat RH sekalian ya. Dia membuat sebuah biodata di LinkedIn ya, mengatakan bahwa dia adalah, ini bahasa Inggris ya. Nah, nanti bisa dilihat juga terjemahannya. President of Republic of Indonesia, Special Staff and Advisor, direct report to the President of Republic of Indonesia full time, November 2019 present. Lalu kemudian dia menulis, Sobat RH sekalian, I was appointed to be one of the 14 special staffer of President of Republic of Indonesia. This position is as the same level as minister, with direct report to the President himself on daily coordination, advising him on policies, landscape drafting, and national strategy of the country. This position is equivalent of West Wing of White House in the United States of America. Begitu ya dikatakan ya. Jadi ada dua hal yang dia katakan. Pertama adalah jabatan ini selevel menteri, dan yang kedua dia katakan bahwa ini semacam West Wing ya. West itu barat, wing itu sayap. Jadi waktu saya ke lihat-lihat Gedung Putih tentu tidak masuk ya, hanya di luar pagarnya. Memang ada sebelah barat itu ada gedung, nah itu yang namanya West Wing. Itu orang-orang pintar gabung di sana menjadi advisor Presiden Amerika Serikat ya, yang dianggap kadang-kadang orang yang paling powerful di dunia ya. Sekarang Paman Trump atau Donald Trump yang menjadi presiden. Pertanyaannya adalah, saya tidak ingin membuli ya, tetapi ini kan pertanyaan tata negara. Bagaimana sesungguhnya kita melihat posisi minister atau posisi menteri itu dalam sistem ketatanegaraan kita? Dan bagaimana pula posisi staf khusus? Jadi menteri itu, Sobat RH sekalian, itu diatur di dalam konstitusi di dalam pasal 17 bab 5 Kementerian Negara. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lalu kemudian pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Nah, itulah ya. Jadi ketika reformasi konstitusi perubahan pertama ya tahun 1999, saya hadir di situ menyaksikan proses perubahan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Kementerian Negara.
Jadi pada waktu itu saya ingat betul ya, mudah-mudahan tidak keliru, Julius Usman dari PDIP waktu itu mengatakan, berbicara mengenai bahwa menteri itu adalah membidangi urusan tertentu. Ya, saya waktu itu sempat tertawa. Kenapa begitu? Ya tidak mungkin juga menteri tidak membidangi urusan tertentu. Pasti menteri membidangi urusan tertentu kan? Jadi urusan tertentu, apa dia luar negeri, pertahanan, keamanan, yang jelas dia hanya bidang-bidang tertentu saja, tidak semua bidang dia urusi begitu ya. Di dalam konstitusi juga, Sobat RH sekalian, disebutkan 3 jabatan kementerian yang tidak boleh tidak harus ada. Yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Kenapa begitu? Karena 3 orang inilah yang disebut dengan triumvirat yang akan menggantikan presiden dan wakil presiden kalau kedua-duanya berhalangan tetap ya. Saya sebut berhalangan tetap itu banyak sebabnya, tetapi intinya adalah dia tidak bisa lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tetapi setelah itu nanti Majelis Permusyawaratan Rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden baru dari 2 paket pasangan yang pada pemilu terakhir calonnya nomor 1 dan nomor 2. Ya, kalau calonnya cuma 2, artinya misalnya diletakkan dalam konteks saat ini, mohon maaf Sobat RH sekalian, hanya sekedar contoh saja. Misalnya kalau Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin berhalangan tetap kedua-duanya, maka kemudian satu kelompok partai yang dipimpin oleh PDIP, ya waktu itu berapa? Partai PDIP, PKB, Nasdem gitu ya. Satu kelompoknya lain adalah PAN, kemudian Gerindra, PKS. Maka kelompok partai inilah mengajukan 2 pasangan calon kembali untuk diadu tetapi di MPR. Bukan lagi pemilihan langsung ya. Karena kalau pemilihan langsung kan nanti menghabiskan biaya dan lagi pula mereka hanya melanjutkan sisa masa jabatan yang ada ya. Karena itulah kemudian harus ada 3 jabatan ini disebut triumvirat. Waktu itu kan ingat nggak? Ada wacana untuk mengubah nomenklatur Kementerian Luar Negeri. Pengen ditulis Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Tetapi rupanya tidak jadi. Kenapa? Karena kalau diubah namanya maka potensial melanggar konstitusi. Nanti akan terjadi constitutional dispute sesungguhnya. Siapa yang dimaksud dengan Menteri Luar Negeri di dalam konstitusi? Karena jabatan inilah yang kemudian akan menjadi bagian dari triumvirat ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Walaupun triumvirat hanya berkuasa paling lama 60 hari. Karena setelah itu MPR akan bersidang memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Nah, saya ingin kembali kepada pernyataan tadi sebagai jabatan yang setingkat menteri. Staf khusus itu seperti apa secara struktural ya? Kalau kita mau melihat staf khusus, maka kita harus melihat dan merujuk Perpres Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 17 2012 tentang utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus wapres. Di pasal 19 diatur bahwa staf khusus bertanggung jawab secara administratif kepada sekretariat kabinet ya. Namun dalam penugasan masing-masing staf khusus bertanggung jawab kepada presiden ya. Nah, jadi dari sisi logika, Sobat RH sekalian, coba bayangkan secara administratif bahwa staf khusus ini bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet itu sendiri adalah jabatan setingkat menteri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara portofolio kementerian kan ada 34. Dari 34 kementerian itu, Presiden kemudian menambah jabatan-jabatan setingkat menteri lainnya, termasuk sekretaris kabinet, termasuk Kapolri, termasuk Jaksa Agung, termasuk apalagi Panglima TNI, termasuk lagi yang lagi hot sekarang yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya logikanya tidak mungkin seseorang yang dikoordinasi oleh pejabat setingkat menteri walaupun secara administratif
Kemudian dia dikatakan setingkat menteri pula. Karena menteri itu dalam sistem pemerintahan presidensial itu memiliki kedudukan yang khusus dan strategis. Karena dulu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, sesungguhnya menteri-menteri itulah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, mewakili presiden. Tentu kan presiden tidak bisa setiap saat datang ke DPR menjelaskan kebijaksanaannya atau kebijakannya ya, atau langkah-langkahnya. Dia diwakili oleh para menteri dan beberapa di antaranya juga kepala lembaga. Nah, ciri lain kalau kita lihat misalnya jabatan menteri atau setingkat menteri itu, biasanya dia tentu jabatan itu jabatan tunggal, bukan jabatan majemuk. Kalau staf khusus itu kan jabatan majemuk. Sudah dikatakan tadi oleh Billy, ada 14 di ring presiden staf khususnya. Ya, jadi ada staf khusus yang bertindak sebagai juru bicara, ya. Ada staf khusus bidang macam-macam ya, bidang ekonomi. Dulu ada staf khusus zaman SBY, teman saya Andi Arief itu staf khusus bidang bencana yang kadang-kadang diplesetkan bencana politik ya waktu itu ya. Kalau dia jabatan setingkat menteri, maka jabatan itu biasanya hanya satu orang saja. Misalnya BNPT, yang setingkat menterinya adalah kepala BNPT, Doni Monardo. Kalau misalnya itu dikaitkan dengan Kejaksaan Agung, yang setingkat menterinya ya Jaksa Agungnya. Kalau itu misalnya institusi TNI yang setingkat menteri, ya Panglima TNI-nya. Kalau itu Kepolisian Republik Indonesia yang setingkat menteri, ya Kapolri-nya. Ya. Jadi yang lainnya, kalau itu jabatannya majemuk, entah itu staf khusus presiden, staf ahli presiden, staf ahli ketua MPR, dan lain sebagainya, itu bukanlah jabatan-jabatan yang bisa dikatakan setingkat menteri. Hanya, ya, kalau kita bicara tentang pengaruh politik, dan kemudian kedekatan komunikasi antara presiden dan orang-orang pembantu di sekitarnya. Bisa jadi staf khusus itu jauh lebih powerful dibandingkan para menteri. Karena mungkin para menteri itu kan tergantung ringnya. Ada menteri yang ring dekat presiden, yang setiap saat dipercaya oleh presiden kalau ada masalah-masalah tertentu. Dan di dalam kabinet kan ada yang menganggap bahwa ada super minister ya, bahkan ada perdana menteri yang bisa mengurusi semua urusan. Karena level of trust terhadap yang bersangkutan oleh presiden tinggi. Karena itu kalau ada masalah-masalah tertentu, yang bersangkutan yang turun tangan. Tapi ada juga barangkali menteri yang bertemu presiden head to head ya, 4 mata, belum tentu terjadi di dalam 5 tahun sekali. Jadi hanya dilantik presiden, lalu menjalankan tugas sehari-hari, hanya bertemu di sidang-sidang resmi, tapi head to head 4 mata belum tentu terjadi. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena kementerian itu pertama tidak dekat secara psikologis dan mungkin dianggap juga tidak strategis. Dan kalau kita mau bicara mengenai realitas politiknya, Sobat RH sekalian, ada portofolio kementerian yang memang bagi-bagi jabatannya. Jadi biasanya kalau dia itu yang strategis, presiden pilih orangnya sendiri yang bisa dia percaya. Tapi saat ini kayaknya enggak juga ya. Yang strategis pun sebenarnya dibagi-bagi juga. Karena kebetulan memang untuk pemilu 2019 ini semakin banyak partai yang mendukung Presiden Jokowi. Berbeda dengan tahun 2014. Tahun 2014 yang mendukung kan cuma 1 PDIP, 2 Nasdem, 3 PKB, 4 Hanura. Hanya 4 partai itu saja yang mendukung. Tetapi kalau sekarang ditambah Golkar. Golkar kan perahu besar juga kan. Jadi ditambah P3. Jadi ada 6 partai politik yang mendukung. Dibandingkan 4 partai politik dibandingkan tahun 2014. Sementara lawannya Prabowo waktu itu berpasangan dengan Sandi Uno hanya didukung oleh 3 partai politik, yaitu Gerindra, PAN, dan PKS. Partai Demokrat sebenarnya tidak mendukung sepanjang atau sependek pengetahuan saya, tetapi akhirnya juga melabuhkan haluannya kepada pasangan Prabowo Sandi Uno. Lalu bagaimana dengan partai-partai yang baru? Nah, partai-partai yang baru kemarin, yaitu ada Partai Garuda, ada Partai Solidaritas Indonesia, ada Partai Berkarya,
dan partai PKPI, ya. Kemudian juga ada PBB. Mereka bukanlah partai pengusung. Kenapa? Yang bisa mengusung hanyalah partai-partai yang memiliki kursi di DPR, yaitu yang saya katakan 6 partai tadi. Sementara PSI, kemudian Perindo, ya ada Perindo juga, PBB dan PKPI adalah partai-partai pendukung yang tidak punya kursi di parlemen. Untuk PSI dan Perindo wajar saja karena itu adalah pemilu yang pertama. Sementara partai lain, yaitu Partai Berkarya, itu mendukung pasangan Prabowo dan Sandi Uno. Ada juga Partai Garuda, tapi saya agak lupa ya, Garuda kemana? Tidak terdengar yang jelas ya Partai Garuda ini ya. Jadi, Sobat RH sekalian, sekali lagi ingin saya katakan bahwa memang yang namanya menteri itu adalah jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan presidensial ya. Nah, dalam sistem presidensial, menteri itu adalah bagian dari kabinet. Jadi ada presiden, ada wakil presiden. Bedanya antara wakil presiden dan menteri adalah kalau wakil presiden adalah pembantu semua tugas dan kewenangan presiden ya. Tapi entah apakah presiden sekarang ini rely on dengan wakil presidennya, saya tidak tahu ya. Lalu kalau menteri, dia membantu presiden untuk urusan tertentu saja sesuai dengan portofolionya. Walaupun ada super minister, itu adalah soal gejala sosial politik ya. Jadi dia adalah anggota kabinet, jadi bukan jabatan yang sembarangan. Karena itulah yang lain hanya dianggap sebagai jabatan setingkat menteri. Tapi bukan anggota kabinet, walaupun sehari-hari mereka ikut dalam keputusan-keputusan penting negara. Karena sistem kita sistem presidensial. Dalam sistem presidensial itu ada kabinet, yaitu tadi presiden, wakil presiden, dan para menteri. Itulah sebuah kabinet yang dipimpin oleh primus inter pares presiden. Jadi sekali lagi, staf khusus itu adalah jabatan yang diadakan karena kebutuhan presiden sendiri. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki hak prerogatif untuk merekrut orang-orangnya. Entah itu basisnya karena kepercayaan, karena mungkin juga balas jasa, tetapi bisa juga karena memang kemampuan. Ya, itu saja Sobat RH sekalian. CLBK kali ini membahas mengenai jabatan staf sus yang oleh Billy Membrasar dikatakan sebagai jabatan yang setingkat menteri. Terima kasih. Jangan lupa terus di channel ini. Karena siapapun yang CLBK di channel ini, dia akan dirayu, ditipu, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ciao.